Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah ya Tuhan kami atas kebaikan-Mu serta penyertaan-Mu bagi kami sepanjang satu hari ini dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengar dan mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari 2 Korintus 3 ayat 12 hingga 18, ayat pembimbing renungan ayat 17. Begini firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sahabat renungan Malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang menginginkan kemerdekaan, meski setiap orang memahami arti dari kemerdekaan itu berbeda-beda. Kemerdekaan dapat diartikan sebagai kebebasan atau kelepasan dari hal yang membelenggu, yang mengikat, dan yang memperbudak. Oleh karena begitu pentingnya kemerdekaan itu, maka perjuangan yang menumpahkan darah pun dilakukan demi sebuah kemerdekaan, seperti yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan di negeri kita, negara Indonesia ini. Dalam renungan ini, Rasul Paulus menyampaikan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Dan kemerdekaan yang seperti apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Di tengah jemaat di Korintus masih ada yang memahami kitab Musa yang dikenal dengan hukum Taurat sebagai ukuran sebuah keselamatan, yang dikenal dengan hukum Taurat sebagai hukum yang membebaskan dan memerdekakan. Mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Jika demikian, berarti masih banyak yang belum terlepaskan dari belenggu dosa. Meskipun mereka mengatakan mereka hidup menurut aturan, menurut hukum Taurat. Sebab dengan hukum Taurat tidak seorang pun yang dapat bebas dan selamat dari setiap pelanggarannya. Karena itu, hukum Taurat bukanlah jaminan sebuah keselamatan atau jaminan kemerdekaan. Paulus mengatakan, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Roh itu sendiri adalah roh Tuhan, yang adalah pribadi Yesus yang memerdekakan manusia dari segala belenggu dosa, dari kuasa dosa, dari perbudakan dosa, melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita juga dapat membaca dalam Injil Yohanes 4 ayat 24, sangat tegas dikatakan di sana bahwa Allah itu adalah roh. Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hidup dalam roh Tuhan, hidup dalam roh Allah akan melepaskan kita dari segala keinginan daging yang membawa kita kepada dosa, dan mengarahkan hidup kita hidup dalam kasih, dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan,
Inilah yang disebut dengan buah-buah roh. Kita dapat membacanya dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan melalui pengorbanannya, marilah kita pakai kemerdekaan itu dengan benar, dengan menaati, menyenangkan, dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jika kita telah memakai kemerdekaan seturut dengan kehendak Tuhan, kita juga turut memerdekakan orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang telah memerdekakan kami, menyelamatkan kami dari belenggu dan kuasa dosa, sehingga kami beroleh keselamatan di dalam Tuhan, beroleh kemerdekaan. Dan ajar kami Tuhan untuk menghargai kemerdekaan itu melalui perbuatan hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Sertai kami melewati malam ini dan bangunkan kami di esok pagi untuk melakukan setiap aktivitas kami yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.